Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tuan boleh kata Muslim itu fanatik, tapi Tuan juga harus dengan kata hati Tuan, bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuan tahu, itu bukanlah fanatik, itu adalah gairah. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Semakin banyak ilmu semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu semakin sempit hidup. Kehidupan itu laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Riwayat lama tutuplah sudah sekarang, buka lembaran baru, baik hentikan, termenung gundah, apalah guna lama, terharu. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum yang tidak disertai apa-apa. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Emas tak setara dengan layang, sutra tak sebangsa dengan benang. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. 3 rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu, membesarkan hati, memberanikan kita di dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jika ingin melihat orang Islam maka lihatlah ketika Hari Raya Idul Fitri, itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman maka datanglah ke masjid ketika salat subuh. Tetapi Tuan, kemustahilan itulah yang kerap kali memupuk cinta. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci, murni itu tidaklah tumbuh dengan sendirinya.
Kadang-kadang cinta bersifat tamak dan loba, kadang-kadang was-was dan kadang-kadang putus asa. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Bangun kekasih oleh orang Melayu. Belahan asli dari keturunan bercampur. Darah dari masa lalu adalah kesamaan. Takdir menjadi kenangan. Tidak peduli seberapa besar atau berat perselingkuhannya, jangan dihadapkan pada wajah yang keriput, kerutan pada wajah dengan sendirinya menambah kerutan pada pekerjaan. Takut akan kena cinta, itulah dua sifat. Dari cinta, cinta itulah yang telah merupakan dirinya menjadi suatu ketakutan. Cinta itu kerap kali berupa putus harapan, takut cemburu, hibah hati, dan kadang-kadang berani. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Saya akan pikul rahasia itu jika engkau percayakan kepada saya, dan saya akan masukkan ke dalam perbendaharaan hati saya, dan kemudian saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam lagi. Tegakkan cita-cita lebih dahulu sebelum berusaha. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Tali terkuat sebagai tempat ketergantungan adalah tali pertolongan Tuhan. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Janji Tuhan sudah tajali, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji. Tarikh riwayat Jati Pedoman. Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan. Adalah bahagia. Saya merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya, rindu kepadanya. Membukakan pintu angan-angan saya, menghadapi zaman yang akan datang. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati, dan manusia yang keras hanya menumpahkan air mata. Itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang hidupnya, ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Kehidupan itu laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Kehidupan itu ibarat sebuah pohon yang besar, tinggi, lebat dan menjulang ke angkasa. Ia mempunyai akar yang dalam, dahan yang bercabang-cabang dan dedaunan yang hijau segar. Jika kita ingin memetik buahnya yang manis dan segar, maka kita harus merawat dan membudidayakan dengan tekun, rajin. Setiap manusia pada hakikatnya adalah hamba Tuhan, dan tugas kita adalah untuk beribadah kepadanya dengan sepenuh hati, serta memperbaiki diri dan melayani sesama.